Kalian itu akan mengerjakannya melalui spreadsheet sama seperti sebelum-sebelumnya. Cuman bedanya adalah kalian sendiri yang akan memberikan link spreadsheet itu ke Miss Ica. Gimana sih Miss caranya? Oke. Perhatikan. Step pertama untuk bisa membuka spreadsheet di Google. Jadi kalian di search engine ini ya, di Google kamu ketik aja spreadsheet nih, kayak yang ini ya. Sambil kalian langsung praktek ya, dicoba. Lalu milihnya yang mana? Pilihnya itu yang nomor 2 aja. Nah, udah. Sambil langsung dicoba praktek. Jadi kalian ketik, Miss ulang ini, kalian ketik spreadsheet di Google, nanti ada pilihan banyak. Nah, kalian pilih yang nomor 2 aja yang www.google.com yang langsung sheets about gitu ya, langsung dipilih. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalau sudah tampilan seperti ini, pilih yang mana? Pilih yang pertama, yang tulisannya pribadi. Kamu klik. Oke. Nah, ini kan ada banyak nih keluar misi C nih. Pilih aja salah satu deh. Kalau punya kalian itu ada banyak, pilih aja yang paling atas misalkan. Ini kebetulan Miss terakhir lihat absen. Terus kayak mana Miss kalau mau buat baru? Buat yang baru adalah ketik file. Lalu kalian ketik baru dan spreadsheet. Nah, inilah yang disebut dengan spreadsheet baru. Benar-benar milik kalian. Step selanjutnya sudah seperti ini. Sudah sampai sini semua belum? Kalau sudah silakan kasih jempol. Oh, Fayat ini belum balik lagi. Ayo sudah sampai tahap ini semua. Kalau sudah silakan kasih jempol. Oke, Adam udah. Yang lain? Ya, silakan sampai posisinya seperti ini semua ya. Buka spreadsheet baru. Geo udah. Oke, Ibra udah. Pianda udah belum? Udah kok, Miss. Oke, Farel sudah. Salaisa udah. Ada siapa lagi sih? Zahwa sudah, Unan udah. Fayat sudah? Fayat sudah? Ya, sudah, Miss. Tadi Ya. maksud aku nggak bisa digerakin. Ya, coba Miss tunggu sebentar ya. Ya, sambil menunggu Fayat yang sudah terbuka kan ada untitled spreadsheet tuh atau belum bernama. Kalian ketik nama kalian saja masing-masing. Contohnya kayak Miss Ica adalah Ica underscore kelas misalkan 10A underscore lagi tulis saja pas. Itu artinya pas itu apa sih? Penilaian akhir semester. Terus kalian enter. Nah, jadi nanti nama filenya adalah nama kalian, kelasnya, sama ini nih lembar jawaban apa? Lembar jawaban PAS atau penilaian akhir semester. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, terus step selanjutnya seperti apa untuk bisa bagi link ini ke Miss? Ya, caranya untuk membagikan, kalian pergi ke arah kanan atas ya. Di situ ada kata-kata atau icon bagikan atau share yang warna hijau terus ada gambar gembok. Itu kalian klik. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, cara yang paling cepat adalah yang paling atas. Tambahkan, mau di-share ke siapa ini? Nah, kalian share ke Miss Ica. Ketik email Miss, yaitu smartasya @gmail.com. Nanti kalau kalian berhasil ada gambar kucing di situ. Ini ulangi lagi ya. Klik bagikan, klik alamat email Miss Ica ya, smartasya@gmail.com. Nah, nanti kalau sudah kalian tulis di sini selesai kirimnya. Tulis yang komplit ya. Nah, nanti ciri-cirinya apa, Miss, kalau sudah terkirim? Nah, ciri-cirinya kalau sudah terkirim itu, kalau kalian saat buka Gmail, itu ada
di pesan terkirimnya ada tulisan atau ada surel yang isinya kamu telah membagikan link ke siapa? Ke Miss Ica. Nih, Miss Ica buktikan. Miss akan buka Gmail ya. Yang kalian lihat sekarang apa? Masih spreadsheet atau email Miss Ica? Gmail. Oke. Gmail. Oke, udah kelihatan ya Gmail Miss Ica ya. Di situ yang baru kekirim adalah punyanya Adam sama Wiyanda. Nih, Miss klik yang paling bawah dulu. Nih, di sini nih, Wiyanda telah mengundang Anda untuk mengedit spreadsheet berikut. Nah, kalau Miss Ica tinggal klik aja nih. Ini Miss tutup aja yang lainnya. Nah, nih, ini Miss sudah bergabung di punya Wiyanda nih. Ciri-cirinya udah bergabung nih. Ada 2 sel yang punya kotak berbeda warna. Nih, kalau Miss arahkan di sini ada tulisannya Wiyanda Safitri. Misalkan Miss ketik hai, pasti si Wiyanda ngebaca ada ketikan hai di situ. Iya nggak Wiyanda? Iya, Miss. Ya, Ada. kan? Sebenarnya kalau mau pakai fitur chatting juga bisa, nggak harus di sini, tapi di sini ada tampilkan chat, itu sebenarnya bisa buat chatting juga. Misalkan kamu bisa ketik, halo Wiyanda gitu ya. Nanti di tempatnya Wiyanda yang gambar orang kayak ngomong chat itu ada warna merah. Coba Wiyanda chat Miss Ica. Sambil Miss akan membuka email dari teman kamu yang lain. Oke, ada banyak nih ya. Ada Adam. Miss buka dulu. Kemudian ada punyanya Afayat. Oke. Ada lagi punyanya Farel. Jadi Miss harus buka semua nih. Semakin banyak yang ngirim link, semakin banyak Miss Ica yang buka. Salaisa. Sambil kalian cek dong teman kalian yang belum datang siapa? Miss minta tolong. Oke, ini sudah semakin panjang, Miss harus menutup yang kurang penting, tapi penting semua itu. Oke, ntar ada chat siapa nih? Sambil berputar-putar ya, ini karena saking banyaknya dibuka, kalau misalkan koneksi internetnya enggak cakep ya udah lama. Oke, oh Adam. Oke ya, di sini yang sudah berhasil Miss Ica buka itu punyanya Geu, Salaisa, Zahwa, Farel, Fayad, Adam, sama Wiyanda. Tadi si Wiyanda udah ngechat Miss Ica belum ya? Miski, mari kita buktikan. Apakah Nah, udah nih. Ciri-ciri kalau ada orang yang ngechat ke tempat kita ini di gambar orang yang lagi kayak chat tadi ada warna merah di atas itu artinya ada chattingan. Nah, kalau mau tahu isinya gimana, kamu klik aja isinya. Nah, nanti di sini. Nah, kan ada Hi Miss. Nah, status ini akan berubah kalau misalkan ada teman yang kita ajak chatting itu nggak online. Kalau misalkan si Wiyandanya nanti offline, ada tulisan di sini kalau Wiyanda sudah meninggalkan chatting atau sudah offline dari spreadsheet. Oke, itu adalah beberapa informasi awal tentang spreadsheet ya. Nah, sekarang gimana Miss waktu ngerjain ulangannya? Cara mengerjakan ulangannya itu nanti Miss akan membacakan kalian sebuah soal, terus kalian langsung mengerjakan di spreadsheet yang ini aja. Jadi nanti waktu ulangan lembar jawaban kalian itu adalah link yang bersangkutan. Terus kayak mana Miss caranya bisa ngebuka lagi link yang udah saya buat? Caranya sama seperti yang tadi. Kalian ke Google untuk mengetahui lembar jawaban yang udah kita buat. Caranya paling mudah seperti awal pertama kita tadi ya. Klik aja Google nih, kan akan muncul Google seperti ini lagi.
Kamu ketik lagi aja spreadsheet. Di situ nanti pas kalian pilih lagi lah yang nomor 2 yang kayak sama persis kayak tadi. Nanti muncul semua spreadsheet yang pernah kamu kerjakan itu akan muncul di sini nih, yang di sini tadi. Tinggal kamu pilih tadi ya, punya kamu sendiri yang sebutannya nama, kelas, sama jenis lembar jawabannya. Nanti kebukanya jadi kayak gini. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum kita melaju lebih jauh, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Enggak. Belum ya, masih mudah dipahami ya. Oke, step berikutnya adalah Miss meminta kalian semua membuat jurnal umum, tabelnya aja. Miss, jurnal umum tuh yang mana nih? Miss kasih contoh. Pertama-tama kita bikin judulnya dulu, judul nama perusahaan. Nama perusahaannya biar mudah pakai nama kalian sendiri aja. Contohnya adalah Ica Corporate. Nah, jadi di sini corporate ya. Jadi di sini nanti nama Ica ini jadi nama kalian semua. Misalkan Fayad Corporate, Geo Corporate, ataupun nama panggilan kalian yang lain. Silahkan dibuat dulu. Sambil ngeliatin. Diketik nama perusahaannya masing-masing. Ya, kayak Salaisa oke. Zahwa masih mengetik. Farel masih ngetik. Fayad juga masih ngetik. Rata-rata baru masih ngetik semua ya. Dah, coba Miss lihat ke tempat Fayad. Oke, Fayad sudah ngetik. Salaisa juga udah. Oke, rata-rata sudah semua. Farel diketik Farel, nama perusahaan kamu Farel. Apakah Adam sudah kembali dari toilet? Belum sepertinya ya. Wiyanda, ketik nama perusahaan kamu ya Wiyanda. Nah, ini juga koneksi juga bisa mempengaruhi ya. Bisa mempengaruhi cepat tidaknya yang muncul di teman kamu yang kamu undang buat sama-sama menjadi editor. Oke, selanjutnya kalau sudah berhasil, yang kedua, nih, yang baris kedua, mestinya buatnya di nomor 7 ya. Baris yang kedua, kamu tulis kolom apa sih yang kamu buat ini? Kolom apa? Ayo, tadi Miss bilang kita mau bikin kolom apa? Kolom apa? Ada yang tahu kita tadi mau buat kolom apa? Jurnal umum. Oke, betul. Kita mau bikin jurnal umum. Maka ketiklah judulnya di situ, jurnal umum. Ya. Sudah semua ketik jurnal umum, Miss cek bentar. Oke, lanjut. Ya. Rata-rata sudah sedang mengetik. Oke. Miss pengen cek partisipan dulu. Hafiz, Adam, Farel, Geo, Ibra. Ibra udah kirim link belum sih? Ibra. Coba Miss cek email dulu. Ibra. Apakah Ibra ada di tempat? Apakah Ibra menghilang? Ada apa dengan Ibra? Masih loading, Miss. Kamu juga belum kirim link ya ke Miss Ica. Ini punya Unan ya? Oh, punya Unan aja Miss belum buka ternyata. Oke. Sebenarnya bukan masalah laptop sih ini, lebih ke apa tuh? Koneksi. Benar, koneksi yang sangat mempengaruhi. Oke, Ibra tetap sambil memperhatikan ya. Soalnya kalau ketinggalan step nanti lumayan banyak ngeblanknya. Yuk kita lanjut ya. Sudah nulis nama perusahaan, sudah nulis
kolom yang akan kita buat. Ada yang tahu nggak? Selanjutnya kita harus ngetik apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kita udah nulis nama ya, betul sekali. Periode jurnal umum yang akan kita kerjakan. Kita sepakati saja periode yang akan kita kerjakan itu adalah periode bulan lalu. Bulan lalu bulan apa, yo? Oktober. Ya, betul. Oktober. Jadi kamu tulisnya periode Oktober 2020. Jangan lupa tahunnya ya. Karena penting untuk mengetahui. Siapa tahu kita nulis Oktober taunya periode 2019 ataupun periode yang lainnya. Kalau sudah seperti ini bentuknya, kita biarkan dulu aja. Kita langsung ke jurnalnya. Sekarang, yang harus kita tulis di pertama kali jurnal umum adalah tanggal. Jadi kamu ketik tanggal di kolom pertama, kemudian lengkahin 1, sengaja kita kasih jarak 1. Kenapa? Ini fungsinya untuk ngisi tanggal, nanti sebelah sini nanti isinya adalah untuk tahun, periode. Buat periode sama tahunnya. Nanti kita isinya aja. Tanggal sama yang kolom kecil ini kita blok, lalu kita ke sini. Gabungkan sel atau di merge. Klik, nanti hasilnya seperti ini. Jadi kolom A sama B di baris kelima, setelah kita klik menggabungkan sel, dia akan menjadi 1 seperti ini. Udah, biarkan aja dulu. Step selanjutnya setelah tanggal, ada yang ingat apa? Ayo, setelah tanggal di jurnal umum kita ngetik apa? Keterangan. Iya, betul Zahwa. Keterangan. Keterangan ini isinya nanti adalah nama-nama akun yang terjadi di transaksi tersebut. Sudah nulis tanggal, sudah nulis keterangan. Apakah kolom yang ketiga selanjutnya? Ada yang tahu? Debit bukannya? Debit. Debit itu di sebelah sini, Dam. Kredit kalau gitu. Kredit itu sebelahnya lagi. Referensi kalau gitu. Iya, betul, Adam. Referensi. Benar ya, singkatannya itu biasanya kita ketiknya ref. Iya, betul, Fayat. Ref. Cukup itu aja. Ref Nah, titik. ya, boleh ref titik, boleh ref aja ya. Nah, cuman untuk kolom ref itu kita nggak usah gede-gede banget ya. Kita kecilin aja karena fungsinya adalah sebagai kolom pembantu. Akan bermanfaat nanti kalau jurnal umum yang kita buat itu sudah selesai atau sudah ada hasil nominal jumlahnya berapa. Nah, Miss, selanjutnya apa yang kita lakukan kalau sudah seperti ini? Nah, kalian harus membuatnya menjadi menarik. Kenapa harus menarik? Ya biasalah, laporan keuangan itu kalau tulisannya aja sudah acak-adut, udah banyak yang nggak rapi, kita yang sebagai analisisnya itu bakal nambah pusing ngebacanya. Bisa-bisa nanti nggak ke koreksi. Udahlah, saya sudah pusing, ini salah. Padahal sebenarnya saya tulisnya benar. Jadi kita harus membuatnya semenarik mungkin. Caranya adalah untuk nama, ya, kalian blok, terus kita bikin tengahin. Caranya kalian blok, kemudian kayak tadi, gabungkan sel. Kalau dia belum tengah, kita pilih yang sebelah gabungkan sel, itu ada yang namanya, ada yang baru datang. Selamat datang, Gilang. Nah, di sebelahnya itu kan ada perataan horizontal ya. Ini versi bahasa Indonesia sih punya Miss Ica. Jadi kamu klik, kamu pilih yang tengah ataupun center. Nanti jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama di nama jurnal umum, blok, kemudian kalian gabungkan sel, tengahkan lagi. Periode juga seperti itu. Blok, gabungkan sel, kemudian tengahkan lagi ya. Nah, biar lebih menarik,
ditebalkan hurufnya. Ya, ada yang chat, Miss chat dulu, lihat dulu. Yang ya Fayat, sambil tetap memperhatikan ya. Oke, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita kasih kolom yang kita buat itu disenterkan juga, lalu kita beri garis. Cara beri garisnya, perhatikan Miss Ica. Di sebelah gabungkan sel itu ada gambar kotak, dan di dalamnya ada kotak 4 lagi kan. Di situ tulisannya batas atau border kalau di bahasa Inggris. Kalian klik. Saat klik nanti dikasih tahu mau milih yang mana. Apakah yang mau dikasih semua dikasih garis, ataukah yang di garis batas dalamnya aja. Nah, kita pilih yang pertama. Oke. Nanti hasilnya seperti ini. Kita blok deh beberapa sel, karena kita kan mau ngerjain jurnal umum beberapa transaksi. Jadi kita blok beberapa, terus kita kasih garis semua. Hasilnya akan jadi seperti ini. Debitnya diperbesar, karena isinya nominal uang ya biasanya. Kreditnya juga diperbesar. Biar lebih menarik, biasanya Miss Ica akan memberikan warna untuk mengetahui kalau itu tuh kayak judul gitu. Warnanya sesuai selera. Mau kalian mau warna kuning, warna hijau, warna biru, Miss biasanya warna hijau. Ya, kalau kalian pengen warna lain bebas, diperbolehkan ya. Miss ini kok nggak di tengah-tengah ya? Cara menengahkannya itu kamu blok, lalu ke sebelah sini. Di sebelahnya perataan horizontal tadi yang sering kita bikin jadi center, ada gambar panah ke bawah. Kamu klik yang segitiganya. Nanti ada pilihan. Mau mepet ke atas, mau di tengah-tengah, apa mau dimepet ke bawah. Karena kita pengen di tengah-tengah, jadi klik yang tengah. Oke. Oke, silakan sekarang Miss kasih waktu untuk kalian mempercantik jurnal umum kalian. Miss akan lihat. Oke, Geu, boleh ditengahin ya tanggal keterangannya. Salaisa, oke, udah cakep. Zahwa, tinggal dikasih warna sama ditengahin. Farel, oh dia masih memerjekan sepertinya. Ya, dilanjut ya, diperbagus. Oke, Fayat udah keren. Kemudian Adam, oke, cakep. Miss, Uya, ya. punya Wiyanda internetnya error banget, Miss. Nggak bisa. Ya, coba itu nanti Miss akan bikin. Nih, kelebihan dari spreadsheet adalah kita bisa membuatnya secara online. Offline. Jadi kalau komputer koneksinya internetnya itu terputus, itu bisa dibuat secara offline, tapi itu harus ada pengaturan lagi. Ntar ya, Miss akan pilih punya Wiyanda tadi ke close. Ini punya Ibra sampai sekarang Miss belum dapet nih. Apa Miss, saya ini baru masuk Miss, Ya. belum dapat itu nah. Ya, jadi Gilang, kamu Miss minta buka spreadsheet, caranya kamu ke Google, udah ke Google, terus kamu ketik spreadsheet. Nah, nanti pilih yang barisan nomor 2. Jangan yang pertama. Udah kebuka belum? Bentar ya. Ya. Nanti di situ kamu akan ditampilkan beberapa spreadsheet yang sudah pernah kamu buat. Kliklah salah satunya, terus kamu udah belum, Gilang? Di aku ini ada apa? Ada 5 gini. Ini ada Pilih yang ekonomi accounting. bebas saja. Pilih bebas, pilih bebas. Oh ya udah. Udah? Sambil yang ya. lain Miss perhatikan ya, tinggal Wiyanda dikasih warna dan lain-lainnya. Oke. Yang lain-lain jangan lupa kalian tuliskan, perhatikan tulisan yang masih salah, kayak tanggal Miss Ica ini T-nya masih kecil, bisa digedein jadi tanggalnya atau apa gitu. Kalau sudah bagus, kita tunggu teman kamu sebentar lagi. Gilang sudah berhasil. Ini ada bingung ini mau pilih file mana ini. Nih, kalau kamu udah ada, pilih aja terserah. Udah ada yang tampilannya kayak gini nggak? Dalam artian sudah bentuk spreadsheet kayak gini nggak?
Coba deh kamu, bentar, Miss suruh kamu share screen aja deh. Bisa share screen nggak, Gilang? Bentar. Belum di Miss masih share screen, jadi aku belum nggak bisa. Not allow ya. Ntar Miss bikin stop share screen dulu. Yang lainnya masih ini ya. Tanggalnya jangan lupa diisi, kamu bisa isi. Periode yang pertama 2020. Oke, Ini nah pilih yang Gilang, mana ini? terserah aja, bebas. Coba. Oke, udah. Udah. Yang ini aja kali. Ya, kita ini cuma mau membukanya doang kok. Nah, sekarang kamu pilih file. Di bawah nama Gilang itu ada file, edit, tampilan. Nah, oke itu. Bentar, masih loading. Nah, ini kalau yang ada di hadapan kalian sekarang, ini namanya persamaan dasar akuntansi. Kalian udah menganalisis beda itunya ya. Ya, oke. Baru. Klik baru. Ya, sampai nanti ada oke, spreadsheet. Ya, betul. Nah, Enak langsung ya. buatnya. Ini artinya kamu udah buat baru. Buat aja di situ, nanti sebelumnya kamu harus bagikan linknya ke Miss Ica dulu. Nanti ini masih loading. Gimana itu? Caranya, ntar. Nanti kan kamu ada nih, ada foto profil kamu, ada tulisan bagikan kan warna hijau. Ya silahkan itu diklik. Iya ini. Diklik. Kemudian kamu klik itu ada, dikasih nama dulu. Namanya itu Gilang underscore grade-nya 10A underscore PAS pas. Ini. Udah simpan. Lalu kemudian adalah, nah kamu ketik email Miss Ica di situ, smartasya@gmail.com. Nah itu udah ada. Oke. Oke kan yang di sini kirim. Dah. Nah kamu bisa mulai ya, melanjuti selanjutnya. Share screen-nya bisa kamu off. Oh iya. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke punya kalian semua. Oke. Kalau sudah tampilan seperti ini, jangan lupa tanggal di sini ditulis tahunnya 2020, bulannya adalah Oktober. Kenapa tahun terlebih dahulu diketik? Karena tahun itu kan lebih lama ya. Dia periodenya 12 bulan. Sedangkan kalau bulan itu kan cuma 30 sampai 31 hari. Makanya tahun dulu, baru bulannya, baru nanti di sini adalah tanggal terjadinya transaksi. Ini biar rapi, Miss tulisnya sejajarin aja kayak gini. Oke, apakah kalian siap untuk mengerjakan, ini baru latihan ya, belum ulangan yang sebenarnya. Miss akan bacakan sebuah transaksi. Miss ketik aja deh, biar jelas. Contoh nih, transaksi tanggal 1. Tanggal 1, pemilik perusahaan menginvestasikan modal berupa uang tunai 100 juta rupiah ya, dan gedung senilai 150 juta. Oke. Ntar, di sini Miss kecilin biar kalian bisa. Apakah bisa membaca soal dengan baik? Bisa. Oke. Coba Miss pengen ngetes yang coba tolong Salaisa, baca soalnya apa? Apa? Tanggal 1. Ya, Pemilik baca. perusahaan menginvestasikan modal berupa uang tunai senilai 100 juta rupiah dan gedung senilai 150 juta. Cakep. Sekarang kita analisis. Nih biasanya Miss ngajarnya dari awal lagi nggak apa. Kita analisis dulu. Analisis ini sifatnya hanya untuk pikiran kita sendiri. Nggak perlu nanti kamu tampilkan di lembar jawaban. Ini cuman kayak buat hal yang bisa membantu kita menjawab. Ya, kita analisis nih tanggal 1. Tanggal 1 itu soalnya pemilik perusahaan menginvestasikan modal. Wah, ada kata-kata modal tuh di transaksi tersebut.
pasti secara otomatis akun si modal akan muncul. Kita ketik dulu aja, modal. Berapa ya uangnya? Oh, modalnya ternyata bukan satu, ada dua. Bentuk uang tunai sama bentuk gedung. Oke, tulis aja dulu modal sama uang tunai. Ada yang tahu uang tunai di akuntansi disebut apa? Mata Disebut apa? Harta, tapi bagiannya apa? Uang tunai, bahasa Inggrisnya. Kas. Iya, betul sekali, Saleisa. Kas. Ingatin ya, kalau ada kata-kata uang tunai, di pikiran kita tuh langsung, oh itu mah kas, nama akunnya. Sekarang, selain ada modal, kemudian ada uang tunai, di soal itu disebutkan juga kalau ada gedung. Gedung itu termasuk apa sih? Oke, good, Fayat. Gedung itu termasuk apa? Termasuk harta. Nama akunnya apa? Ya, kalau di soal dia nyebutin gedung, ya sudah, ketik aja gedung. Tidak perlu kita menulisnya menjadi harta. Jadi kita klik di sini gedung. Baru deh sekarang ke uangnya atau nominalnya. Modal itu kan dia berupa dua jenis. Ada uang sama gedung. Jadi modalnya berapa ya? Ada yang tahu modalnya berapa? 250 ya, Miss. Dapat dari mana, Salaisa? Uang tunai sama gedung ya. Ya, betul. Dijumlahin aja. Jadi si pemilik perusahaan itu ngasih modal ke usaha dia sendiri, totalnya adalah 250 juta. Iya, betul. Fayat, 250 juta. Kita tulisnya secara nominal yang benar ya, 250 juta. Miss, kalau kayak gini saya lihatnya pusing nih, kan biasanya ada titiknya. Terus gimana cara menambahkan titik? Masih ada yang ingat nggak? Miss pernah ngajarin. Apakah diketik 250 titik 000 titik 000? Pencet yang di samping persen. Pencet yang di samping persen. Yang ini. Bukan, yang kiri. Rupiah. Ya, betul. Cakep, pinter semua ya. Ya, paling cepat adalah klik aja nih yang rupiah. Tapi biasanya... Betul, ke titik koma ini. Nah itu. Ya. Desimalnya. Betul, kalau sudah titik rupiah, kalau kita tidak terbiasa dengan sen, karena desimal. Desimal ini kalau di uang sebutannya sen ya. Karena di rupiah kita nggak ada uang sen lagi, nggak tahu ya nanti ke depan. Ini kita nggak kebiasa, jadi kita kurangin aja kata Fai tadi, kurangin nolnya. Jadi biar kayak bulat 250 juta seperti ini. Oke, dah. Sampai sini mudah ya. Kita lanjut ya ke kas. Nah, kasnya berapa nih? 100 juta. Iya, pintar. 100 juta. Gedungnya 150 juta. Modal itu totalitas semua modal dia. Modalnya udah ya, gedungnya ya betul. Gedungnya udah, modalnya sudah, kasnya sudah, tinggal gedung. Gedung di soal adalah 150 juta. Nih, Miss, kok itu belum ada ya? Tinggal kita blok, kita pencet lagi rupiahnya, kita kurangin lagi desimalnya. Dah, itu aja. Nah, sekarang kayak mana, Miss, cara memindahkan hasil analisis kita ini untuk dimasukkan ke jurnal umum? Nah, caranya gimana? Ayo, ada yang tahu? Ada yang mau nyoba? Ada yang mau coba, Kak? Dari tadi Miss tidak mendengar suara. Bentar dulu. Coba Ibra. Apakah ada saudara Ibra standby di sini? Miss baru sampai bagikan nih. Ya udah, sekarang kamu lihat layar nggak? Lihat. Ya, udah ada, bacain dong tolong hasil analisisnya apa aja. Hasil analisisnya ada modalnya 250 juta. Oke. Terus? Di kasnya ada 100 juta. Oke, terus? Nah, di gedungnya
150 juta. Oke. Nah, sekarang Ibra tanya. Masih ingat nggak kalau modal bertambah itu di debit apa di kredit? Ya. Modal itu ada di kredit, kas itu di debit. Ya, kredit. Kata Fayat. Nih, Miss bantu ya. HUMPB. Harta. Kalau dia bertambah, dia posisinya akan, ini karena Miss biasanya kalau plus itu jadinya Miss kasih cek. Modal. Ya, ini Miss kasih dia biar bisa ngetik, Miss kasih tanda petik 1. Jika harta bertambah, posisinya akan di debit. Debitnya bertambah. Ya, jika utang bertambah, Kreditnya bertambah. ini Miss bertambahin semua. Jika utang bertambah, itu posisinya Kredit akan di bertambah. kredit ya. Modal bertambah, Debit. Debit kredit sih? kredit. Kredit. Ya. Pendapatan bertambah, Debit. kredit. Oh, kredit. Iya. Pendapatan masuk ke Beban. debit. Uangnya Nah, langsung. baru beban itu debit. Nih, kalau kalian mudah mengingatnya, kalau pas bertambah yang cuman di debit itu cuman harta sama beban. Dan beban. Ya, ini Miss kasih warna biar kalian yang terbiasa dengan warna itu lebih mudah. Jadi kalau dia warna kuning, itu semua posisinya kalau bertambah sama-sama di debit. Sedangkan kalau yang tidak berwarna, seperti utang, modal, sama pendapatan, kalau bertambah dia di kredit. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, terus kalau berkurang gimana? Tinggal lawannya saja. Kalau misalkan dia bertambah harta itu di debit, ya udah. Yang Kalau berkurang itu berkurang, iya, tinggal kebalikannya doang. Jadi posisinya bertambah sama berkurang itu berlawanan. Kalau semula dia posisinya di debit, seperti harta dan beban, dia bertambah di debit. Nanti saat dia berkurang, posisinya akan jadi di kredit. Begitu juga yang lain, utang, modal, pendapatan. Kalau dia posisinya bertambah atau posisi normalnya itu di debit, di kredit ya, sorry. Nanti kalau dia mengalami pengurangan, ya udah lawannya kredit apa? Debit. Sekarang Miss udah kasih kalian bantuan kotak seperti ini. Sekarang kembali ke Ibra. Ibra, kalau kalian mau sambil makan, minum ya nggak apa-apa, asal memperhatikan aja. Ibra pingsan lagi jangan-jangan. Ini saya pengen izin kamar mandi sekalian ngeberesin makanan sisa aku. Ya, silahkan. Ibra? Kameranya aku biarin hidup. Ya, oke. Ibra nih ada nggak sih? Modal bertambah apa berkurang, Ibra? Modal bertambah. Oke. Yakin ya? Biasanya kalau habis nanya kayak gini, kalian jadi nggak yakin. Modal bertambah apa berkurang, Ibra? Modal bertambah. Kas bertambah apa berkurang? Kurang. Dapat tahu dari mana kasnya berkurang? Ingat, Bertambah. di sini kita itu memposisikan diri kita sebagai perusahaan, bukan sebagai pemilik perusahaan yang ngeluarin uang kasnya itu bukan, tapi kita perusahaan yang dapat uang dari bos. Ya. Jadi kas perusahaan nambah apa berkurang? Ibra. Ini masih Ibra pokoknya. Tanggal 1 ini semua akan dibahas sama Ibra. Kas bertambah apa berkurang? Hah? Kas. Nah. Bertambah. Oke, good. Gedungnya?
Bertambah. Oke, good. Sekarang, modal bertambah di mana, Ibra? Modal. Ya. Modal bertambah di mana? Teman-teman kamu nih gregetan nih nunggu kamu jawab. Lihat di tabelnya tuh, di tabel ini tuh. Iya, masih ada loh padahal tabel fisika ini. Bapak Ibra, Apa? dia nih koneksi apa emang nggak mau jawab? Modal nambah di debit apa di kredit? Di kredit. Ya. Terus, kas. Kas itu termasuk apa? Ada yang bisa membantu Ibra? Kas masuk kemana? Atau jangan-jangan bingung semua? Kas itu Enggak. Kas bukan modal, bukan utang, bukan pendapatan. Kas itu termasuk harta. Nih. Debit. Ya, betul. Dia di debit. Kata kunci atau kata bantu selanjutnya. Kalau kamu ketemu nama-nama akun kayak kas, gedung, itu taruh di mana? Apakah dia harta, apakah dia utang, modal, pendapatan, atau beban ya? Nah, kalau dia tidak ada nama induknya, induknya itu yang mana, Miss? Ya, HUMPB itu kita anggap adalah induk akun atau ibaratnya nama akun utamanya. Kalau tidak ada unsur-unsur seperti berbau-bau utang kas atau utang gedung, itu nanti akan menjadi otomatis jadi harta. Ya. Jadi kayak kas, kecuali prive ya. Kas, dia nggak ada istilah awalannya beban kas atau pendapatan kas atau modal kas, nggak kan, cuman kas itu sendiri. Kalau ketemu akun-akun seperti ini, maka 95% dia akan masuk kategori harta. Jadi kas itu harta, harta bertambah debit. Gedung termasuk harta kan? Gedung bertambah itu harta juga, dia jadi debit. Oke, kita tinggalkan Bapak Ibra. Miss akan beralih ke Geu. Geu. Ibranya AFK, Miss. Iya. Dia AFK Iya, dari. Miss. Ya, bentar. Oke. Away from keyboard. Dia away from keyboard tapi dia near for cell phone kayaknya. Oke, Geu. Sekarang kan kita udah hasil analisis nih. Sudah ada yang di debit, sudah ada yang kredit. Tinggal kita pindahkan. Kayak mana cara ngisi jurnal umumnya? Apa yang harus kita ketik pertama kali di jurnal umum? Tanggal Good. Tanggal berapa? 1. Iya, pede aja. Lanjut. Terus ya, ketik mana dulu nih? Modal dulu, kas dulu, gedung dulu. Apa, Geo? Modal. Modal dulu. Baru nanti kas, baru terus gedung. Ya, Miss Iya kayaknya. Nih, Miss kasih tahu bocoran selanjutnya. Di jurnal umum, yang harus kita ketik duluan adalah semua akun yang posisinya di debit. Jadi di jurnal umum itu punya peraturan kalau debit harus dicatat terlebih dahulu. Kayak debit first gitu. Kayak biasa kan ladies first. Kalau di jurnal umum itu debit first please gitu. Jadi biarkan si debit itu masuk duluan. Nah, Geo, di sini kan debit ada 2 nih. Ada kas, ada gedung. Kas sama gedung menurut Geo, mana yang bukan peraturan ya,
perubahan atau ibaratnya kalau di ekonomi itu ada ibaratnya kayak tingkat likuiditas, kecairan atau kefleksibelan yang berubah-ubah secara cepat antara kas sama gedung, mana yang nominalnya lebih mudah berubah? Kas. Ya, betul. Kas itu memiliki kefleksibelan yang lebih besar atau lebih cepat gitu ya. Karena dia bisa berubah setiap menit, setiap detik. Maka kita harus menuliskan kas terlebih dahulu. Ketik dulu ya di sini kas. Oh, kalau misalkan Miss Ica ngetik pakai yang baik dan benar aja. Biasanya kas. Oke. Nominalnya berapa, Geu? Geo. Halo. Ya, Miss. Berapa nominalnya di debit? Rp100.000.000. Iya, betul. 100 juta. Kalau kamu males ngetik, kamu tinggal ketik sama dengan kamu klik 100 juta, enter. Dah. Habis itu, mana lagi? Siapa lagi yang dipindahkan? Gedung. Iya, betul. Gedung. Enter. Uangnya berapa? 150 juta. Oke. Nah, yang nggak kita isi itu kita kasih strip. Biar tidak digunakan atau disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seolah-olah kita ini benar-benar kayak akuntan, tapi baru akuntan versi dasar, level dasar ya. Kita kasih strip yang kosong, jangan sampai dibiarkan nggak ada tanda-tanda. Nanti kalau misalkan ketemu orang yang nggak bertanggung jawab, bisa diisi nominal di situ. Walaupun sebenarnya kamu bakal merasa aneh, kenapa debit sama kredit di jurnal umum dua-duanya keisi. Itu adalah hal yang tidak wajar ya, untuk akun yang sama. Oke, selanjutnya yang belum dipindahkan, tinggal siapa? Miss pengen nunjuk Unan. Siapa yang belum dipindahin Unan? Unan, Salsa, Modal. Ya, modal. Ketik di sini ya. Modal. Nah, kalau misalkan Miss Ica ngetik kayak gini, sejajar seperti ini benar atau salah? Kas, gedung, modalnya sejajar. Benar atau salah? Salah ya. Ya, salah. Harus, siapa yang harus berbeda posisinya? Modal Ya, modalnya diapain? di paling pojokin. Ya, boleh dipojokin, boleh dikasih spasi, boleh kalian ubah pengaturannya di horizontal tadi ya, bisa kamu tengahin, bisa kamu kanankan sekalian, kayak gini juga boleh. Yang penting tidak sama posisinya, karena memiliki arti. Akun yang makin mendekat ke kiri, ini kan mepet nih ke kiri nih, mepet ke garis sebelah kiri. Itu posisinya menandakan kalau dia di debit. Ada artinya ya, kalau dia semakin mepet ke tanggal, itu artinya dia posisinya di debit. Tapi jika posisinya semakin menjauh atau menjorok ke dalam atau ke tab, itu artinya dia posisinya di kredit. Uangnya pun nggak bisa kita tulis di debit. Karena kan semakin menjorok, maka nominal uang yang diketikkan juga harusnya masuknya ke kredit. Nah, di sini. Uangnya berapa, Unan? 250 juta. Oke, kita enter ya. Nah, ini kita kasih strip. Sama kayak di persamaan dasar akuntansi. Setiap melakukan ke transaksi berikutnya, kita harus make sure uang di debit sama kredit ini balance nggak? Sama nggak duitnya? Kalau di kredit
ada 250 juta, harusnya di debit juga 250 juta. Kalau kalian lihat, apakah sama-sama 250 juta debit dan kredit? Iya. Ya, betul. Ya, betul ya. Semuanya sama. Kalau sudah balance artinya aman, baru kita boleh ke transaksi berikutnya. Sekarang Miss meminta kalian untuk udah pada ngerjain ya, G udah diketik, yang lainnya silahkan diisi yang belum diisi. Oke, Zahwa sama Persis malah nggak apa-apa. Oke, Fayat juga udah, Farel udah juga, Adam belum, silahkan Adam diketik. Terus Unan, ya jangan lupa nih rupiahnya. Kurang indah. Miss, itu kalau dolar gimana, Miss? Mau ganti uangnya, biasanya jadi dolar ya. Bentar, bisa. Ya, oke. Wiyanda diketikin ya. Cara mengubah. Kalian sekarang lihat layarnya perusahaan siapa? Salaisa. Oke. Salsabila. Oke. Caranya untuk mengubah yang di sini dolar, maunya rupiah. Klik kanan. Stepnya klik kanan. Caranya adalah kalian pergi ke format. Ntar dulu, Miss agak lupa. Miss cari dulu ya. Data atau format gitu. Ntar. Tampilan, edit, file. Nanti yang di dalamnya itu ada, nah ini, format betul. Kalian ke format, terus di situ ada angka. Di paling bawah Akuntansi. Ya, di bawah paling bawah ada format lainnya. Mata uang lainnya. Iya, mata uang lainnya diklik. Tuh, bentar. Ini Miss gara-gara ada share screen jadinya dia kayak gitu. Kamu blok dulu juga bisa ya, tapi nih sini format, angka, format lainnya, mata uang lainnya. Nanti ada pilihan apa? Rupiah. Terapkan rupiah yang mana? Yang ini boleh terapkan. Apakah dia berubah? Nanti biasanya di 1, 2, 3 muncul dah rupiahnya. Kamu klik aja. Ada nggak di tempat Wiyanda lagi? Dibuat tempat Unan. Enggak, Miss. Coba di otak-atik dulu ya. Yang lainnya juga silahkan ditambah rupiahnya. Kemudian desimal nolnya kalau masih ada sen. Silahkan dikurangi. Ini malah lira punyanya. Siapa ini? Adam. Itu Euro. pound, Miss. Itu pound, euro. Iya, euro. Diganti uangnya euro. Jadi rupiah semua. Itu mah udah jadi orang kaya itu kalau pound. Tapi kalau rupiah mah masih kalahan sama dolar sama euro. Iya, betul. Kita masih ya gitulah ya. Stabil lah. Kan Jangan sampai nggak stabil. Satu pound sterling berapa? 10 dolar kan 150.000. Itu rata-rata. Kalau 100 dolar kan 1.500.000. Iya, itu makanya, rata-rata ya. Iya, betul. Pokoknya kalau yang aku tahu tuh 1 dolar tuh 15.000 kalau nggak salah tuh. Ya, dia bilangnya 100 dolar tadi. Oke, Farel belum dikasih rupiahnya, Farel. Hafiz sudah, Adam sudah berubah dia, Salsa masih belum berkotak-atik. Terus punya Wiyanda, kamu masih ada sennya. Oke, kita lanjutkan ya. Siap-siap soal tanggal 2. Ini Miss ketutup lagi tadi punya si Zahwa. Soal tanggal 2. Miss ketikan. Kalian langsung ngerjain di spreadsheet kalian masing-masing. Ngomong-ngomong kita sampai jam berapa ya ini? Setengah 12. Udah lewat deh. Iya. Setengah 12. Iya, harusnya ini udah art and culture ini. 5 ya? Kalau untuk yang awan art. Oke. Ya, biasanya juga Pak Koko biasanya jam berapa ininya aktifnya? Ini sih 11.30 sih aku tahu. Ya, kurang lebih biasanya kayak gitu. Nanti ya, kita akan coba satu soal dulu. Kalau satu soal sudah terjawab semua, baru nanti kita close dan kalian ke pelajaran berikutnya. Oke, lanjut. Soal kedua. Ketiklah dulu di tempat kalian masing-masing. Ya, siap? Tanggal 2
pemilik perusahaan mendapatkan pendapatan sebesar Rp2.500.000. Namun baru diterima Rp2 juta saja. Oke, sekali lagi Miss bacakan soalnya. Tanggal 2, perusahaan mendapatkan pendapatan senilai 2,5 juta atau 2,5 juta, namun yang diterima itu baru 2 juta saja. Nah, silahkan Bisa kalau diketik nggak Miss itunya soalnya? ya coba Miss pengen lihat dulu. Ini rata-rata ada yang sudah ngetik, ada yang belum. Nanti kalau pas ulangan sebenarnya Miss nggak ngasih soalnya, Miss ketikin ya, sengaja mau Miss lihat kalau telitian kalian apa enggak. Karena ini latihan aja Miss ketikin. Nanti kalau ulangan sebenarnya nggak ada soal yang Miss ketik, semuanya lisan. Jadi harus waspada. Tanggal 2, perusahaan menerima. Yang sudah bisa langsung kerjakan nggak apa-apa. Pendapatan sebesar 2,5 juta rupiah, namun baru diterima 2 juta. Oke, itu soalnya. Kamu silakan analisis. Ya, silakan dianalisis per individu. Sekali lagi nanti waktu ujian analisisnya nggak perlu kalian ketikkan. Tapi kalau kamu daripada saya salah, Miss, ya silahkan sih. Cuman itu kan buatnya jadi lebih lama ngerjainnya kalau bikin analisis. Ini Miss sengaja ngasih biar tahu kalian paham. Yuk, silahkan. Miss akan stop share screen. Dan Miss hanya akan men-share screen yang punya Miss Ica aja. Oke. Miss mau nanya. Apa? Selaisa. Kan itu ada HUMPB kan. P sama B-nya itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak P itu apa? Ada yang bisa bantu Selaisa P apa? Guys, P apa guys? Apa? Ya, betul. Pendapatan. B apa B? Beban. Ya, betul. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Utang itu utang kalau gimana sih? Utang itu artinya kita minjem ke orang atau orang yang minjem ke kita. Itu kan maksudnya kamu pengen tanya. Iya. Nah, kalau utang kita minjem ke orang, orang minjem ke kita? Minjem ke orang. Ya, itu utang. Disebut apa orang yang ngutang ke kita? Utang. Iya. Piutang. Betul sekali. Piutang. Kalau piutang masuknya kemana, Miss? Iya, Miss, Ingat. aku jadi bingung. Ingat tadi yang kata-kata Miss Ica, kalau ada suatu akun yang dia nggak ada unsur-unsur nama induknya, dia larinya kemana, yuk? Kas. Ke harta. Harta. Ya, kalau kas itu bagian dari harta. Piutang juga bagian dari harta. Kecuali Pendapatan kredit. Kenapa kredit pendapatannya? Fayat. Hah? Kenapa pendapatannya kredit? Pendapatan kredit. Ya, kenapa? Karena dia Bertambah apanya? Nambah. Tadinya kan kita nggak punya uang nih 2,5 juta. Tanggal 2 ada transaksi, kita dapat pendapatan nih 2,5 juta. Artinya kan bertambah.
Tadinya tidak ada, tanggal 2 muncul, jadi itu yang dimaksud dengan bertambah. Makanya posisi pendapatannya di kredit. Kredit. Lagi nih, Miss. Lihat nih. Oke, Miss akan berkunjung ke tempat. Kelihatan nggak punya kalian di tempat Fayat? Tunggu, aku ganti dikit. Aku puterin dikit. Bentar. Ya, coba dibenerin dulu. Apakah yang Iya. lain juga melihat punya Fayat? Sebentar aku ganti piutang Ya. terus. Oh ya udah. Bentar aku gantiin. Ya udah, kalau gitu selesaikan dulu ya. Udah belum? Kayak gini, Miss. Coba Miss lihat. Fayat. Nah, udah seimbang belum Fayat? Debit sama kreditnya di tanggal 2. Sebentar. Di soalnya apa di soalnya? Nah, soalnya nih, makanya nanti kamu kalau ulangan benar, kamu ketik ya. Oh. Bentar. Piutang. Coba Miss stop share screen dulu. Mau ngintip ke teman-teman kamu yang lain dulu. Geu sedang berproses, Salaisa masih nganalistis, Farel sudah ngisi, oke, tapi di sini ada kesalahan nih kayaknya. Farel kamu ngetik ya rupiahnya ya? Farel, keluarkan suaramu. Farel, Ya, Miss. kamu rupiahnya diketik ya? Iya. Iya, Nggak usah diketik ya, Miss. kelihatan soalnya kalau kamu ketik, dia itu menjadi teks, bukan menjadi angka. Coba Miss akan ngetes nih. Bisa nggak dipakai rumus kalau Miss jumlahin? Tuh, nggak bisa kan? Kelihatan nggak di tempat kamu? Karena di kamu angkanya itu berubah jadi teks. RP tidak perlu diketik, titik pun tidak perlu diketik. Ya, Miss coba Miss kan piutangnya 2 juta. Nanti Oke. nulis utang si yang belinya gimana? Gini. Piutangnya 2 juta. Kenapa kamu bilang piutangnya 2 juta? Nih, kamu ini ada kesalahan di sini, Fayat. Piutang dan kas itu 2 akun yang berbeda. Kamu nerima uangnya berapa? 2 juta. Nah, jadi yang nerima uang itu disebut apa? Piutang apa kas? Piutang. Nerima uang. Nerima. Kas itu sebutannya. Hmm. Nah, sisanya itu yang orang ngutang ke kita itu baru disebut piutang. Oh. Adam kurang tepat. Salsabillah masih Bentar. proses. Wiyanda masih proses dan itu kurang tepat ya. Miss mau ke tempatnya Ibra ini udah ada linknya nih. Buka di spreadsheet, kemudian Zahwa. Bisa lihat dulu punya Zahwa mana? Ini dia. Wah, punya Ibra, Sim, Salabim, lumayan loading tempat Miss. Oh, dia sudah berproses. Ibra, modalnya Miss geser ya, karena posisinya kurang tepat. Tanggal 2 kerjain soalnya, dah tahu belum? Apa, Miss? Soal transaksi tanggal 2. Oh iya. Ya. Perasaan tadi saya buka Zahwa. Coba Miss lihat lagi ya, sekali Miss cek. Geu. Piutang itu masuk kemana piutang? Harta. Geu kurang tepat. Salaisa. Aduh, mouse ini kenapa ya mouse ini? Oke, Salaisa benar. Farel. Benar sih, tapi ini masih ketikan ini dia rupiah ya. Hafiz masih berproses ya. Adam, ya. Hafiz
Oke, benar. Adam salah. Kurang tepat ya, Adam. Salsabila masih mengetik-ngetik. Unan. Kemudian Wiyanda masih berpikir. Zahwa. Oke, sip, benar. Kemudian Ibra. Ibra ini tahu soal nggak, Ibra? Belum, tadi masih ngetik tadi. Oke, Miss tampilkan ya. Udah jam segini takutnya nanti Bapak. Oke. Jawaban yang benar tadi ada beberapa teman kamu yang udah benar. Kita akan pilih secara acak aja ya ntar. Geu itu secara debit kreditnya udah benar, tapi keterangannya salah. Salaisa, oke. Kepada Ibu Salaisa dipersilahkan untuk menjelaskan. Ayo Bu, silakan Bu. Punya kamu benar. Agak Ayo. berisik tapi Miss. Nggak apa-apa, emang kita backsound-nya banyak di sini. Ayo. Jelasinnya gimana? Ya kenapa kamu bisa muncul kas, piutang, pendapatan, terus kasnya 2 juta, piutangnya 500, kenapa nggak sebaliknya gitu loh. Yuk, silakan. Karena pendapatan itu kan jumlah total semuanya kan. Jadi masuknya, kalau menurut saya Miss, masuknya ke modal. Emang ada modal-modalnya di situ? Enggak, pendapatan. Udah ngomong aja pendapatan. Kayak misi Oh, chat tadi loh. enggak jadi. Pendapatan kan udah ada penjelasannya. Kalau pendapatan itu kan masuk kredit. Nah, Kenapa? karena yang baru dibayar itu 2 juta, jadi 2 juta itu masuk ke harta, sama aja kayak kas. Jadi masuknya ke debit. Terus sama juga sama piutang. Karena orang kan utang ke kita 500.000, jadi masuknya ke debit. Udah gitu aja sih. apakah kalian paham hasil penjelasan Ibu Salaisa? Apa kita butuh satu orang dia sebenarnya tuh bisa menjelaskan dengan baik, cuman dia sedikit bingung gitu gimana nyampeinnya gitu kan. Ya enggak? Farel masih mengotak-ngatik. Oke, coba ke Fayat. Fayat bisa jelasin nggak kenapa kasnya 2 juta, piutangnya 500, pendapatannya 2.500.000. Dan kenapa pendapatannya masuknya ke kredit bukan ke debit? Ayo Fayat. Pendapatan tuh seringkali itu apa ya? Seringkali dipakai tempat totalitasnya. Di kredit itu gimana kalimat yang bagusnya itu? Apa ya? Apa? Jadi gini, kas itu kan uang yang baru kita terima. Piutang itu uang sisanya yang belum didapat. Pendapatan tuh bagaikan total yang seharusnya kita dapat itu, tapi karena masih ada sisa belum lunas tuh, maka ditaruh dalam kredit karena belum lunas. Oke, sudah sedikit terbuka tabirnya. Udah, ada beberapa kata-kata tambahan. Oke, thank you ya Fayat. Kita akan mengarah ke, nah, Adam ini ada yang salah nggak punya Adam? Udah enggak, Ada- Miss? Udah betul. Hah? Udah betul dong. Udah betul, yakin? Yakin. Ada yang salah nggak? Salah. Coba Pendapatannya benerin. salah. Iya, betul. Salah Dam, taruh di kiri. Iya, benar. Iya, di kanan. Pendapatan di kanan. Itu hal simple yang sebenarnya fatal ya akibatnya. Karena kalau sekilas, piutangnya kan harusnya di debit nih kalau berdasarkan keterangan. Oke, padahal hasilnya di kredit. Coba sekarang Adam jelaskan kenapa kamu bisa muncul angka-angka ini. Ayo Dam. Melihat dari punya tadi, kas itu kan termasuk harta. Kalau harta bertambah, artinya di kredit kan. Jadi Debit. 2 juta di debit maksudnya. Jadi kas masuk ke 2 juta masuk ke debit.
Habis itu baru dibayarnya kan punya piutang 500. Jadi piutang termasuk harta. Jadi masuk ke debit. Nah, pendapatannya 2,5 juta. Kayak Oke. gitu nggak sih? Kalian itu tuh masih malu-malu, nggak kepedenya gitu loh munculnya. Nah, oke ya, ada beberapa penambahan kata lah ya. Siapa tahu ada yang bisa mendapat inspirasi. Unan. Iya, Miss. Beneran nggak tuh pendapatannya, uangnya? Salah, Miss. Nah, kan? Beda nol, beda arti loh. Kalau kalian pengen mengurangi tingkat kesalahan, ya, kamu bisa langsung tulis di sini kredit itu adalah misalkan jumlah dari 2 juta sama 500, 2.500.000. Apakah Unan bisa menjelaskan, melengkapi dari penjelasan teman sebelumnya? Coba. Kenapa kas 2 juta, piutang 500, terus pendapatan di kredit 2.500.000? Kan pendapatannya itu kan 2.500.000 kan. Nah, terus pendapatan itu kalau bertambah kan di kredit. Terus karena baru dibayar 2 juta, jadinya kasnya itu baru masuknya 2 juta. Itu di debit. Terus piutangnya 500 di debit juga. Iya, oke. Oke, penjelasannya sudah hampir 90% benar ya. Ntar, bis pengen tahu nih. Wiyanda? Ibu Wiyanda? Apa, Miss, baru dapat ininya. Ibu Wiyanda ini saya benerin ya koma sen-sennya ya. Oke. Iya, Miss. Coba dong jelasin transaksi tanggal 2 kenapa kas piutang pendapatan. Pertanyaannya masih sama, belum berubah. Tinggal lengkapin tadi versinya Unan, kamu lengkapin. Ayo apa? Karena kan pendapatan dari pendapatannya 2,5 juta kan. Terus karena dia masih piutang, jadi dia 500.000. Terus kasnya 2 juta. Jadi ditulis di debit gitu, Miss. Oke. Wiyanda juga masih kurang pede dalam menjelaskan, tapi sebenarnya udah dapet lah, udah nangkep. Ada yang pengen nyoba sekali lagi sebagai penutup? Sebelum Miss Ica yang ngejelasin? Ada yang mau nyoba? Zahwa mungkin, atau Ibra, atau Geu? Atau Gilang? Ada yang ingin mencoba? Punya Gilang kok belum Miss Ica buka sih. Oke, kalau artinya diam seperti ini, nggak ada yang mau nyoba gitu. Coba Miss pengen nyoba, lihat dulu punya Gilang ada nggak? Ini dia. Oke ya, siapa tahu punya Gilang sudah. Coba Miss lihat. Butuh nih tempat Miss Ica ini karena memang selain bukanya banyak, koneksi internet juga sangat mempengaruhi ya guys. Nah, sudah belum nih? Ditunggu sebentar lagi. Punya Bapak Gilang. Oke, punya dia benar sih cara mengerjakan. Nah, tapi di sini ada kata-kata yang salah. Kas pendapan. Ya? Oh iya, itu salah ya. Ya. Kalau kas aja, kalau pendapatan aja. Oke guys, Gilang mau nyoba menjelaskan sebelum Miss Ica yang memberi penjelasan? Apa ya, kalau cara aku ngejelasinnya tuh kan di tanggal 2 ini misalkan kita nih dapat duit kan 2,5 juta kan, tapi baru dapat 2 juta. Jadi ditulisnya yang pertama tuh kan untuk kas kan debit, kasnya di debit.
2 juta. Terus Ya. kan kita itu yang ngasih duitnya kan masih ada utang. Jadi piutang di debit sebesar 500.000. Tapi kalau untuk pendapatan total semuanya itu di kredit jadi 2,5 juta gitu. Kalau itu sih kalau cara aku jelasin sih. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, itu kalau kalian jelasin seperti itu pun Miss sudah memberikan nilai yang benar. Oke, jadi kalian sudah berusaha mencoba menjelaskan ya. Nah, versi menjelaskannya seperti ini. Di dalam soal Miss ini, kalau misalkan suruh jelasin nanti nih Miss, di dalam soal itu kan ditulis perusahaan memperoleh pendapatan 2.500.000. Nah, sudah dari kata-kata itu aja sudah jelas kalau total pendapatannya memang 2,5 juta, bukan 2 juta, bukan 500. Karena di soal sudah pendapatan sebesar 2.500.000. Nah, pendapatan itu kalau bertambah posisinya di kredit, makanya dia akan muncul di kredit. Ini kan sebelum ngerjain di sini. Lalu di situ ada tulisan lagi, tapi baru diterima 2 juta. Nerima apa? Nerima uang. Uang dalam akuntansi disebut kas. Jadi Miss yang diterima itu baru 2 juta. 2 juta itulah yang disebut kas. Kas kalau bertambah posisinya itu di debit. Nah, lanjut nih. Masih ada selisih 2 juta. Harusnya kan dapatnya 2.500.000. Selisih itu Miss disebut dengan piutang. Piutang itu posisinya kalau bertambah di debit. Jadi hasilnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya kalau misalkan nanti Miss minta kalian menjelaskan. Siapa tahu nanti waktu ujian Miss balik. Tadinya kamu biasanya dari soal cerita menjadi angka ataupun menjadi jurnal umum. Siapa tahu nanti ada bentuknya jurnal umum, kalian Miss minta jadikan soal cerita. Mantap. Oke. Ya guys, jadi biasakan untuk mengerjakan latihan-latihan seperti ini ya. Miss, saya bisa belajar di mana? Itu tuh semua ada di internet, kalian bisa cari, ketik aja soal jurnal umum, latihan gitu. Kalau mau namanya latihan, kamu boleh cari soal yang ada pembahasannya di bawah. Jadi kamu nanti akan ngerjain soalnya dulu mandiri, udah ngerasa kerjain transaksi tanggal 1 nih. Aku pengen tahu jawabannya benar apa enggak ya. Nah, lihat deh di bawahnya pembahasannya. Oke, nanti juga misalkan berikan beberapa soal di Spada buat latihan di rumah. Karena apa? Karena tanggal 30 kita akan mulai semesteran. Nanti kalau pas semesteran sistemnya kayak gini ya. Miss akan buka Zoom, semua akan buka spreadsheet-nya masing-masing. Miss Ica juga akan buka semua spreadsheet kalian. Insya Allah kalau koneksinya bagus. Kalau koneksinya buruk nanti kita bisa atur selanjutnya. Nanti kalian akan kerjakan soal Miss sebutkan. Nah, udah deh selesai. Ada pertanyaan buat tanggal 30? Insya Allah bisa ya. Ya, insya Allah. Ya, jadi Miss kasih tahu kisi-kisinya adalah jurnal umum dan buku besar. Nggak banyak-banyak kok. Jurnal umumnya paling 5 ataupun 6 transaksi. Buku besarnya mungkin akan bikin saldonya 2 atau 3 akun. Udah itu aja. Oke? Insya Allah bisa ya, banyak lagi. Oke guys, sudah 11.29. Ini juga sudah Miss rekam. Nanti akan Miss tampilkan linknya di Spada biar kalian bisa buka-buka lagi. Miss ucapkan terima kasih sudah bergabung, sudah belajar. Kalau mau bertanya nanti silahkan chat ataupun bisa WA ya. Miss akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kalian boleh leave. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Miss. yo jangan lupa yang belum ngerjain tugas, kerjakan.